Halo Sobat BNN, salam sehat tanpa narkoba. Selamat datang di podcast BNN Kota Banjarbaru. Bersama kita menciptakan generasi Indonesia yang bebas dari bahaya narkoba. Kali ini kita kedatangan pasien rehabilitasi yang akan menceritakan pengalamannya selama menjalani rehabilitasi di BNN Kota Banjarbaru. Kali ini kita kedatangan Dede. Selamat datang Dede. Nah, kita akan bercerita lebih panjang lagi bagaimana pengalamannya. Yuk, simak topik seru kita hari ini dan kita akan terus bercerita. Oke, selamat datang Dede. Iya, Apa Kak. kabarnya, Dek ya? Alhamdulillah baik. Oke, Dede, hari ini kita bercerita tentang pengalaman Dede ya. Kita sharing-sharing ya pengalaman Dede ya. Dan sebelumnya ini Dede udah berapa lama menjalani rehabilitasi? Selama 2 bulan, itu 8 kali pertemuan, Kak. Ya, pengalaman pertama waktu Dede datang ke sini gimana? Kesannya pertama itu gugup sih ya. Nggak pernah sama sekali namanya rehab. Dan Dede pengalaman pertama kali itu kayak Dede ini lebih ketakut juga. Karena isu-isu di luar kan banyak yang bilang rehab ini kan menakutkan. Nanti bisa ditangkap polisi lah, apa segala macam. Tapi setelah Dede jalani, syukurnya alhamdulillah nggak ada sih yang kayak gitu, Kak. Dapat informasi untuk Dede berani datang sendiri, ini kan sendiri nih tanpa apa namanya secara kesadaran Dede sendiri untuk datang sini. Dapat info dari mana sih? Kalau Dede sih lebih banyak searching, Kak. Karena Dede ini kan maunya kan lebih hidup lebih baik lagi kan ya. Jadi Dede buka-buka sosmed gitu kan, cari tahu lah anggapannya. Dan pertama kali itu Dede lihatnya di Instagram, Kak, BNN. Oke, di Instagramnya Iya, BNN BNN ya. Banjarbaru ya. Jadi dan itu Dede memastikan langsung sendiri nih ya, apakah ini memang gratis atau memang berbayar ya? Ternyata Iya, alhamdulillah selama ini nggak sepeser pun nggak ada dipungut biaya, Kak. Gratis lah anggapannya. Dan pengalaman Dede pertama kali datang ke BNN sendiri nih, apa aja sih yang dijalani Dede sebelum menjalani masa rehabilitasi? Oh gitu. Pertama kali Dede itu kesini sendiri atas kemauan sendiri ya, Kak ya. Datang, Dede ke depan dulu kan, resepsionis Dede tanya-tanya, terus masuk ke bagian rehab, Dede tanya, dan Dede pertama kali ketemu sama Ibu Dina dan Dokter Clarissa yang menangani Dede. Ya. Terus apa aja nih tahapan-tahapan yang Dede ikutin? Pertama itu asesmen ya, Kak ya. Pertama penilaian, terus Dede dites urin, terus diberikan jadwal pertemuan sama Ibu Dina dan Dokter Clarissa itu seminggu sekali, Kak. Jadi sebulan itu 4 kali pertemuan, 2 bulan 8 kali pertemuan. Dan selama dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, ada tahapan-tahapan yang Dede jalani sendiri. Kondisi Dede pertama kali waktu pertemuan pertama tuh bagaimana sih kondisi Dede sendiri? Kalaunya Dede menilai dengan kondisi Dede sendiri sih down, Kak. Karena kan pengaruh zat itu kan berpengaruh banget ke tubuh Dede ya. Kayak downnya itu lebih ke apa ya namanya ya, lemes apa segala macam. Karena Dede kan mau berhenti, Kak. Dan anggapannya Dede ini udah mau lebih baik lagi lah. Jadi pertama kali itu ya Dede lebihnya memberikan apa ya namanya ya, pastinya motivasi dari Ibu Dina dan Dokter Clarissa, dampak buruk terhadap narkoba itu apa juga. Dan ini Dek, kalau boleh tahu selama pertemuan itu, apakah Dede berkomunikasi dengan Ibu Dina dan Dokter Clarissa sendiri itu terbatas waktu atau bagaimana? Kalau batas waktu sih enggak, Kak. Karena Ibu Dina memberikan waktu tuh lebih fleksibel aja. Kalau memang Dede perlu bantuan atau Dede kan biasanya ke beliau konseling, tapi Dede anggapnya lebih ke curhat sih, Kak. Karena kalau konseling kan bahasanya konseling nih ada anu lah, kalau anu kan Dede lebih ke curhat. Jadi masalah-masalah pribadi Dede pun Dede curahkan ke beliau sama Dokter Clarissa, dan anggapannya kalau untuk misalkan seminggu Dede sekali pertemuan, kalau memang Dede rasa down hati apa lagi nggak enak atau apa bisa
ketemu beliau gitu. Jadi bisa dihubungi kapanpun Dede perlu ya. Jadi nggak mesti harus pas waktu jatuh pertemuan aja ya. Jadi bebas ya. Bisa di luar jadwal lah. Bisa di luar jadwal. Misalkan seminggu 2 kali bisa juga. Terus ini motivasi yang diberikan oleh Ibu Dina dengan Dr. Clarissa sendiri, motivasi yang paling berkesan dari Dede sendiri itu apa sih? Motivasinya itu Dede supaya lebih baik lah Kak. Menjauhi narkoba yang pasti ya Kak ya. Dan lebih mempererat hubungan baik sama keluarga. Karena kemarin tuh Dede waktu kecanduan banget nih kan. Jauh banget Kak sama keluarga. Berasa banget jauhnya. Apalagi sama orang tua. Jadi sekarang kedekatannya lebih intens ya sama keluarga ya? Karena kayak bahasa kita tuh balas dendam lah Kak. Karena sebelumnya kan Dede sudah ngecewain orang tua gitu. Nah, jadi sekarang sudah lebih komunikasi lebih lancar dengan keluarga, hubungan juga lebih baik mendekatkan diri lah anggapannya sama orang tua, sama adik-adik, sama keluarga lah. Dari keluarga sendiri mendukung penuh dengan masa rehabilitasi Dede sendiri ya? Pastilah Kak, dukungan keluarga dan itu dorongan dari keluarga sih Kak, jadi Dede berani. Karena banyak circle pertemanan Dede itu malah lebih nggak usah kayak gitu. Karena lingkungan Dede tuh rata-rata kayak gitu Kak. Nah, sebelum kesini Dede memang udah capek banget. Ya konsultasi lah pertama sama keluarga itu takut. Tapi keluarga ini malah ya anggapannya merangkul aja. Kayak nggak ngejudge lah bahasanya Kak. Jadi disuruh rehab, disuruh memperbaiki diri. Jadi Dede sendiri selain lingkungan dari BNN memberikan lingkungan yang nyaman untuk Dede, terus lingkungan keluarga juga memberikan dukungan penuh. Sekarang nih cobaan Dede selama menjalani rehab tuh apa aja sih Dek? Ada cobaan-cobaan nggak selama 2 bulan terakhir itu? Banyak Kak. Banyak ya. Dari mana aja tuh cobaannya tuh? Yang lebih banyak circle pertemanan sama lingkungan Dede di tempat Dede yang sebelumnya. Kalau sekarang kan udah lingkungan ya anggapannya bebas lah Kak, karena lebih dekat sama orang tua. Jadi terpengaruh sama temen itu mungkin kecil. Kalau hanya di lingkungan dulu, Dede biarpun dapat dukungan dari orang tua, mungkin Dede masih terjerumus. Karena lingkungannya selalu ngajak terus ya. Circle Dede rata-rata kayak gitu Kak. Makanya Dede mau keluar dari dunia itu, memperbaiki diri lah dengan cara rehab di BNN. Terus kalau boleh Dede cerita nih, kan teman-teman nih godain terus ya kan, godain terus nih, banyak nih godaannya ya kan, banyak banget Kak. Banyak kan godain. Dede cara nolaknya gimana sih? Apakah langsung diblok atau Dede bilang halus gitu gimana? Kalau Dede sih supaya masih tetap ya berteman, cuma supaya nggak terjerumus lagi tuh Dede bilang pengalaman Dede waktu di BNN itu lebih kehidupan Dede yang sekarang itu lebih enak Dede jalani tanpa beban, tanpa apa ya Kak, tanpa rasa kalau memakai barang kayak gitu tuh Kak, rasa dikucilkan sama masyarakat Kak. Jadi rasanya tuh sama orang tua, sama keluarga jauh, sama masyarakat dijauhi. Karena masyarakat itu pasti kan nggak mau terikut-ikut di lingkungan yang kami jalani itu. Nah itu makanya Dede tuh menolaknya lebih, kalau memang kamu mau lebih baik, aku saranin kalau memang sebelum kejadian, kan takutnya ketangkap polisi atau apa, itu lebih bahaya Kak. Lebih baik ikut aku. Kalau memang nggak berani sendiri, ayo sama aku. Karena aku udah kenal nih sama anggapannya sama konselor lah, yaitu sama Ibu Dina dan Dr. Clarissa untuk rehab lah. Jadi ngajakin ya, daripada make bener-bener ngajakin kita berobat bareng gitu ya. Dan coba misalkan dipilih mau ketangkap polisi apa direhab. Kayak pasti Dede rehab lah. Ketangkap polisi Kak, di penjara Kak berapa tahun? Rehab cuma 2 bulan. Selesai ya 2 bulan ya. Hidup lebih enak. Lebih enteng, nggak ada pikiran. Lebih kayak hidup ini dan lingkungan menerima Kak. Kita tuh sempet di-judge tadi kan. Sempet dikucilkan, sempet diremehkan, sempet bahasanya
apalagi emak-emak ya. Digosipin Ya ya, itu, digosipinnya pedes ya. pedes lagi. Pedes ya. Nah itu Heeh. lebih kayak bebas lah. Jadi lebih enak ya sekarang ya. Iya. Dan Dede kan jadi lebih enjoy itu karena lingkungan baru Kak. Kalau memang masih di lingkungan yang sebelumnya terperangkap di situ, lebih baik keluar deh dari lingkungan itu. Dan circle pertemanan yang menjerumuskan itu. Jadi kayak jauh. lingkaran setan ya jadinya ya, balik lagi, balik lagi. Itu pasti Kak, itu pasti. Biarpun teman tidak mengajak, tapi kalau lingkungan kita masih tetap di situ, ya itu pasti tetap apa ya namanya, masih terulang lah Kak, gitu. Iya, jadi ada nggak konflik Dede sama teman? Ini kan mungkin Dede ada teman baik yang getol nih ngajakin ayo deh gitu, ayo deh. Ada nggak cerita kayak gitu? Bisa diceritain dong? Pertama itu Kak, lebih ngasih ke gratis sih Kak. Ini ada yang gratis. Aku bilang mau nggak? Nggak ada duit, gitu kan? Nggak ada duit. Enggak, dikasih. Enggak aku kan udah rehab, ngapain lagi? Balik lagi nanti aku rehab kan. Anggapannya kalau balik rehab lagi kan nggak apa-apa. Tiba-tiba ketangkap polisi gimana? Kata kan gitu. Bilangnya kalau memang kamu mau kayak gitu terus, ya kamu aja deh yang kulaporin ke polisi sekalian kalau nggak mau rehab. Jadi langsung actionnya lebih berat Kak, ya daripada nggak usah kita ngeblok teman, mereka yang ngejauhin kita. Dan memang kita harus menjauhi orang kayak gitu Kak. Iya, betul. Jadi pengalaman Dede ini panjang ya Dea, dan cukup jadi pelajaran banget buat kita nih. Kalaunya untuk narkoba sendiri itu lingkaran setannya terlalu kuat ya. Untuk keluarnya juga susah. Jadi perlu kesadaran diri juga Dea. Dede aja sendiri mau datang ke BNN Kota Banjarbaru, dia sendiri, dia mencari informasi sendiri dan dia menjalaninya juga dengan happy ya Dea. Iya, setelahnya happy sih Kak. Lebih enjoy lah gitu. Nah, terus kesibukannya sekarang ngapain aja nih Dek setelah menjalani rehab ini? Kesibukannya apa aja? Kesibukan Dede salah satunya memperbaiki diri dulu Kak. Ini masih mau cari kerja, mau lebih bermanfaat lah anggapannya untuk orang tua juga. Karena Dede lebih mendekatkan diri sama keluarga karena membalas dendam tadi, karena merasa jauh sama orang tua. Dan Dede memperbaiki circle pertemanan Dede, dan kedepannya bisa lebih baik lah Kak. Jadi ini Dede lagi tahap untuk menunjukkan bahwa diri ini merubah lebih baik diri ya? Karena itu Kak, pemulihannya tuh memang kita udah selesai rehab, sudah selesai, anggapannya dipantau kan, ya anggapan dari diri kita aja lagi. Biarpun sudah selesai rehab, tapi kalau diri kita masih mau balik lagi, ya pasti balik lagi Kak. Jadi ini setelah rehab sendiri Dede masih bisa terkoneksi dengan konselor-konselor yang ada di BNN ya? Masih sudah selesai? Masih. Jadi kapan Dede bisa? Kan Dede punya kontak ya dari konselor Dede. Jadi kalau Dede mau curhat, bahasanya nggak konseling ya, curhat lebih enak. Lebih enak ya curhat sama konselornya ya. Kalau memang kita nggak bisa curhat ke orang tua atau keluarga kita kan, anggapannya konselor kita kayak sudah dekat sama kita ya, anggapan Dede pun menganggap konselor Dede itu kayak orang terdekat lah udah. Bisa plong, bisa cerita apapun lah. Apa sih kalimat yang selalu dikatakan sebagai motivasi dari konselor Dede sendiri, Ibu Dina, Dr. Clarissa sendiri, kalimat-kalimat apa yang menurut Dede menjadi bisa kita bilang tuh motivasi buat Dede untuk aku tidak boleh lagi kembali lagi ke dunia gelap itu, gimana? Pertama itu amanat dari beliau itu ngasih tahu kalau narkoba ini dampaknya sangat buruk bagi kesehatan Dede, baik ekonominya Dede juga, sama ya dari hubungan Dede sama orang tua jauh, dan masyarakat menjauhi Dede kan, semuanya itu nggak ada untungnya dan itu rugi. Semua kata Ibu Dina dan Dokter Clarissa, jangan coba-coba lagi untuk balik lagi karena itu sangat merugikan. Karena sekali rehab, kalau Dede balik lagi tiba-tiba ketangkap, yang rugi siapa? Ya Dede sendiri. Yang kecewa pun banyak.
Banyak orang-orang sayang, Iya. yang tersayangnya Yang Dede ya. pasti konselor Dede kecewa juga, Iya. ya kan? Karena Dede udah rehab, mah Dede balik lagi, udah percaya Dede nggak kayak gitu, ternyata Dede malah terjerumus lagi kan. Terus pendapat Dede sendiri nih untuk layanan rehabilitasi di BNN Kota Banjarbaru nih kan gimana sih, Dek? Kalau layanannya sangat bagus, Kak, menurut aku ya. Karena Dede kan lingkungan Banjarbaru, itu menurut Dede sangat bagus. Dan kalau untuk konselornya lebih memperhatikan pasien-pasiennya, anggapannya kalau memang mau curhat apa segala macam itu tuh lebih diberikan waktu lebih banyak lah. Karena kan untuk pecandu-pecandu ya anggapan kayak Dede ini kan lebih kayak harus dibimbing, harus diperhatikan, harus diberi kasih sayang lah, Kak. Karena apalagi cewek. Karena kalau cowok kan beda lagi nih. Nah, itu sih lebihnya. Dan layanannya gratis, Kak. Iya, kapan lagi ya? Mumpung Nggak gratis. bayar kan? Iya. Kalau ke psikiater, psikolog. itu bayar, Kak. Iya, mahal. betul. Pak kesini datang, kocok-kocok datang ke sini, katanya daftar atau apa, ketemu sama konselornya, dikasih ini motivasi apa segala macam. Dan selama ini Dede merasa kehidupan Dede dan lingkungan Dede jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Pesan Dede nih buat teman-teman yang masih kita bisa katakan masih menggunakan ya. Pesan-pesan Dede nih bagaimana pendapat Dede dan ajakan Dede untuk mereka, yuk udah kita rehab aja, udah nggak usah lagi di dunia itu. Ada nggak ajakannya? Ajakannya tuh lebih Dede kasih pesan aja dulu untuk teman-teman Dede, lebih baik jauhi narkoba, jangan dekati narkoba karena sangat merugikan diri sendiri, orang tua, dan pasti dijauhi oleh masyarakat, lingkungannya sendiri. Untuk kalau memang mau berubah atau mau lebih baik ikut rehab aja ke BNN Banjarbaru karena di situ layanannya menurut Dede sangat baik dan membimbing sampai memang benar-benar sembuh karena Dede sudah merasakan selama sampai hari ini itu 9 bulan, Kak. Setengah tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sampai sekarang Dede nggak pernah yang mau ngelihat barang yang nggak mau, mencoba apa lagi gitu. Nah, untuk teman-teman lebih baik jauhi narkoba, lebih baik rehab di BNN Kota Banjarbaru. Oke. Cerita yang pengalaman yang cukup luar biasa ya, Dek ya. Pengalamannya bisa jadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. Ya kalaupun kalian tergoda lebih baik tidak usah dicoba ya, Dek ya. Jangan pernah mencoba. Karena meskipun rehabilitasi di BNN Kota Banjarbaru, lebih baik kita mencegah ya. Lebih baik kita tidak usah ikut-ikutan dengan bahaya dari narkoba itu sendiri. Teman-teman, sekian dulu podcast kita hari ini. Terima kasih buat Dede yang udah sharing-sharing pengalamannya. Nanti kita sharing-sharing lagi ya, Dek ya, bagaimana pengalamannya. Dede juga ngajakin teman-teman bisa mencari informasi terkait rehabilitasi ini melalui sosmed BNN, melalui website atau langsung datang ke kantor BNN Kota Banjarbaru. Mungkin ada beberapa dari kita yang sudah terjerumus dalam lembah kelam penyalahgunaan narkotika. Ingat kawan, tidak ada kata terlambat untuk pulih. Ayo kita rehabilitasi demi Banjarbaru bersinar. Hidup sehat adalah pilihan terbaik. Dimulai dari diri kita sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat tanpa narkoba. See you, bye-bye.